Pidato akan dimulai dalam 3, 2, 1. Mendukung pembentukan aliansi teknologi global yang pada dasarnya untuk transfer teknologi kecerdasan buatan canggih kepada negara berkembang yang tidak memenuhi standar demokrasi merupakan salah satu bentuk yang alternatif bisa diterapkan dalam isu-isu yang memang pada dasarnya sekarang sedang beredar yang ada di status quo pada akhirnya. Tapi sebenarnya itu aku bakal masuk ke definisi gimana pada akhirnya aliansi teknologi global itu bentuknya seperti apa. Ya, pada dasarnya aliansi teknologi global itu merupakan koalisi negara-negara demokratis beserta perusahaan-perusahaan teknologi besar yang menyepakati aturan-aturan, misalkan ada lisensi atau investasi atau model-model AI yang diterapkan pada akhirnya. Tapi kita lihat juga gimana pada akhirnya transfer teknologi AI canggih itu bakal hadir. Transfer teknologi AI canggih itu memberikan akses terhadap yang misalkan source code sensitif ataupun algoritma yang pada dasarnya ada, database atau MySQL untuk kepentingan data yang sensitif pada akhirnya. Hal ini juga bakal masuk pada pemahaman transfer dan technical assistant yang gimana pada akhirnya itu bakal ngebatasin untuk AI atau artificial intelligence yang berisiko tinggi karena bukan ke seluruh teknologi digital aja, tapi fokusnya pada AI yang berisiko tinggi pada akhirnya. Tapi limitasi di sini sebagai government ialah AI cyber atau pembatasan misalkan AI cyber, AI militer dan sebagainya, sehingga bakal memberikan bentuk-bentuk warning yang emang pada dasarnya itu merusak akan mempengaruhi pada hak asasi manusia juga pada akhirnya. Tapi sebenarnya itu aku belum masuk pada satu lagi itu terkait tidak memenuhi standar demokratis yang pada akhirnya bentuk dari negara yang secara konsisten tidak memiliki pemilu yang pada dasarnya bebas ataupun membatasi pers ataupun melanggar HAM secara sistematis, sehingga itu bakal merusak tatanan dari negara itu sendiri pada akhirnya. Maka dari itu mekanisme yang dibawakan ada satu untuk menentukan AI canggih, 2 melakukan lisensi ekspor, 3 melakukan monef berkala terhadap negara yang tidak memenuhi standar. Misal dari menentukan AI canggih, kita bakal lebih tahu tuh gimana pada akhirnya AI canggih yang udah semakin berkembang di zaman sekarang. Ya kita lihat ya, misalkan AI yang udah semakin berkembang ada Cloud AI ataupun yang ChatGPT semakin premium atau lain sebagainya, yang emang pada dasarnya itu bakal mempengaruhi apa aja. Satu, misalkan AI yang udah digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalnya kita ambil contoh pada kasus mahasiswa, yang dimana mahasiswa banyak menggunakan AI yang untuk kepentingan tugas, tapi juga banyak kepentingan yang emang pada dasarnya mereka gunakan untuk hal-hal yang sensitif ataupun hal-hal untuk manipulatif pada akhirnya. Hal ini bakal mempengaruhi apa sih? Satu, orang-orang yang sekitarnya apabila misalkan mendapat informasi yang fiktif, misalkan kita mencari data jurnal untuk kepentingan laprak misalkan, tapi pada akhirnya ternyata jurnal itu bodong karena dapat dari ChatGPT, mereka cuma bilang tolong carikan jurnal terkait ABC dan sebagainya. Tapi kita lihat misalkan hal ini terjadi, misalkan kita tarik garis jauh kepada misalkan kita coding sesuatu untuk kepentingan misalkan kita ngebuat robot atau kita ngebuat platform digital tanpa ada pembatasan yang emang pada akhirnya misalkan cyber security yang untuk memberikan keamanan ataupun lisensi yang pada akhirnya merusak data-data kita. Misal aku menggunakan Gamtek menggunakan aplikasi SolidWorks atau AI yang canggih, yang dimana pada akhirnya misalkan SolidWorks ataupun AutoCAD itu bakal mempengaruhi apa sih? Misalkan kita nggak bisa ngatur lisensinya, ataupun karena pada akhirnya negara-negara itu punya data yang udah tersebar luaskan, maka lisensi yang diperoleh dari lisensi yang emang pada akhirnya udah diterapkan, dan itu bakal mempengaruhi ke beberapa sistem otomatis yang akan mempengaruhi pada data-data pribadi kita. Pada akhirnya data pribadi kita akan diambil secepat itu karena pada dasarnya ketika lisensi ini nggak bisa ditangani dengan benar dan cepat, maka akan mempengaruhi berbanyak sektor. Misal AI sendiri yang tadi aku bilang, AI itu udah transfer teknologinya semakin canggih dan digital juga. Misalkan source code-nya itu sensitif, ya aku rasa misalkan udah sensitif dan seberpengaruh itu karena ditarik dari misalkan dari AutoCAD atau dari misalkan dari SolidWorks dan sebagainya, sehingga tidak ada limitasi terkait AI cybernya atau AI militer yang digunakan, maka itu akan mempengaruhi beberapa sistem yang emang pada dasarnya bisa menarik database dari pribadi seorang itu juga. Nah, di sini negara otoriter harusnya bisa memiliki rehabilitas lebih tinggi untuk rehabilitas lebih tinggi menyalahgunakan AI juga. AI itu teknologi yang strategis kayak nuklir, sehingga perlu kontrol internasional juga pada akhirnya. Kalau misalkan dari negara berkembang atau negara-negara maju nggak bisa membatasi, tidak bisa ngasih pembatasan transfer teknologi kecerdasan kepada negara-negara yang pada dasarnya negara yang belum demokratis, karena aku bilang tadi udah melanggar HAM secara sistematis, atau pemilu bebas atau
membatasi argumentasi dan lain sebagainya, ya itu bakal mempengaruhi software-software juga. Misalkan AI itu, misalkan software yang dibawa dalam tadi misalkan kasusnya AutoCAD atau SolidWorks yang diambil, aku rasa misalkan itu nggak ada otoriter dari AI sibernya atau AI militernya untuk membatasi, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, misalkan hak asasi manusia yang udah dilindungi tapi pada hasilnya itu dilanggar dari negara-negara yang emang nggak punya standar demokratis, ya itu bakal mempengaruhi banyak individu juga pada akhirnya. Tapi lihat deh, AI itu bukan cuma software aja, tapi bisa digunakan untuk banyak hal yang cyber attack, misalkan manipulasi informasi yang aku bilang tadi contoh pada awal. Sehingga sistematis alurnya gini, kalau misalkan memang perlu ada penanganan, kalau misalkan ada transfer AI bebas, negara otoriter memperoleh kemampuan memperoleh militer, sehingga perlu ada penanganan yang emang lebih kontekstual atau lebih baik. Jadi ada perlombaan AI. Misalkan memang pada saya udah digunakan dalam dunia militer untuk cyber untuk menangani kasus-kasus di luar sana, misalkan antara perangnya Gaza sama Palestina, kita bakal tahu tuh gimana akhirnya ada perlombaan untuk misalkan untuk memboikot sesuatu dari misalkan database. Sehingga kita lihat aja zaman sekarang banyak para pemboikot dari data-data juga untuk penyalahgunaan, sehingga bakal ada konflik internasional terjadi, sehingga hal itu bakal mempengaruhi beberapa standar-standar misalkan stabilitas ekonomi juga. Misalkan kalau misalkan dari standar misalkan dari konflik internasional udah semakin memuncak, maka ada konflik-konflik yang pada dasarnya bisa untuk menjadi maka bakal merusak keamanan global juga, sehingga keamanan global menurun, atau sehingga dari stabilitas dari negara yang pada dasarnya udah standar demokrasi nggak ada bakal lebih buruk, ataupun negara-negara yang berkembang atau yang udah maju juga bakal lebih buruk kalau misalkan nggak ada penanganan yang lebih baik. Sehingga kalau mau punya akses yang AI canggih juga, aku rasa perlu lakukan informasi demokrasi yang biar negara itu punya negara yang pada dasarnya tadi nggak punya standar demokratis, dia punya motivasi kalau misalkan dia udah nggak, oh iya misalkan negara aku butuh ini, jadi aku punya standar motivasi dan aku perlu standar demokrasi untuk agar bisa dinilai lebih jauh, bangga menjadi OG.